Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Hari ini Ibu akan mengajar. Jadi tolong barang-barangnya yang tidak diperlukan harap disimpan sehingga tidak mengganggu pembelajaran hari ini ya. Untuk memulai pembelajaran, Ibu akan memimpin doa secara Katolik. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, lancarkanlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa berkenan ke hadirat-Mu, dan semoga kami semua bisa berdinamika dengan baik dan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi Ibu sudah tanya kabar kalian baik semua ya. Di sini siapa yang nggak masuk? Apa masuk semua? Masuk semua, Bu. Bagus. Nanti sehat-sehat semuanya ya. Ibu punya teks. Ibu akan beri kalian waktu 1 menit untuk membaca teks tersebut dan Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, dibaca ya teksnya. Bu. Beri waktu 1 menit. Sudah ya? Ya. Ya, bagus. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Teks yang sudah kalian baca itu termasuk ke dalam teks jenis apa? Ya, teks deskripsi, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dasar teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya seperti apa. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu. Ibu belum bisa jelaskan kita akan belajar tentang apa. Siapa di sini yang sudah pernah berlibur ke Candi Borobudur? Saya, Bu. Ya, Tata. Mungkin Tata pernah bercerita kepada teman-teman seperti apa sih Candi Borobudur, bagaimana bentuknya, itu letaknya di mana, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari teks deskripsi itu untuk memberikan gambaran kepada pendengarnya atau pembacanya tentang suatu objek yang kita deskripsikan. Dan itu tidak terlepas dari struktur teks deskripsi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta kalian menyiapkan satu kertas dan kalian mendeskripsikan teman sebangku kalian. Ibu berikan waktu 1 menit, cukup ya? Ya, silahkan. Ayo ditulis. Jangan malah diem aja, ayo ditulis deskripsiin temennya. Setelah itu nanti ketua kelas mengumpulkan ke ruangan Ibu ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, pada pagi hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini dan kegiatan pembelajaran kita hari ini seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami struktur teks deskripsi. Jadi perlu ditekankan adalah struktur teks deskripsi. Dan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita akan berdinamika secara kelompok. Dalam satu kelompok berisi 2 orang. Dan nanti Ibu akan memberikan teks untuk kalian analisis berdasarkan struktur teks deskripsi. Hal ini bertujuan untuk kita bisa belajar bersama dan memahami bagian-bagian struktur teks deskripsi dari teks yang sudah Ibu sediakan. Pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah mendeskripsikan suatu objek. Misalnya kita mendeskripsikan tentang dulu waktu kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita pasti pernah melakukan atau mendeskripsikan pertumbuhan sebuah tanaman. Nah, kita mendeskripsikan tanaman tersebut dari apa, terus bagaimana perkembangannya setiap harinya, itu bisa kita deskripsikan dalam bentuk teks deskripsi. Nah, tadi kan kita sudah mendengar tujuan dan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian memperhatikan Ibu. Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi atau bagian teks deskripsi.
dalam struktur teks deskripsi itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi. Di dalam identifikasi ini berisi pernyataan umum tentang objek dan juga nama objek. Misalnya kita akan mendeskripsikan tentang lingkungan kelas. Nah, contohnya kan tentang lingkungan kelas, berarti identifikasinya adalah lingkungan kelasku adalah Nah ini, lingkungan kelasku adalah lingkungan kelas yang paling nyaman dari kelas yang lain. Ini adalah pernyataan umum dari lingkungan kelas. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini berisi perincian dari pernyataan umum yang terdapat di dalam identifikasi. Jadi apa saja yang perlu dirinci adalah contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh perincian dari identifikasi. Di sini dikatakan bahwa lingkungan kelas yang paling nyaman dari kelas yang lain. Jadi apa yang membuat kelasku menjadi kelas yang paling nyaman? Karena dilengkapi fasilitas kelas yang mendukung seperti AC. Ini adalah perincian dari identifikasi atau pernyataan umum. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini berisi kesan atau inti dari deskripsi yang sudah kita sampaikan. Misalnya itu tadi jelaskan tentang lingkungan kelas. Berarti kesan yang bisa Ibu ambil dari deskripsi yang Ibu sampaikan itu contohnya seperti ini. Nah, perlu diketahui di dalam deskripsi bagian itu berisi perincian berdasarkan pengamatan subjektif dari penulis. Misalnya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Tadi Ibu mengatakan kelasnya nyaman itu karena ada fasilitas di kelas. Karena Ibu melihat di lingkungan kelas ini ada AC yang bisa mendukung pembelajaran sehingga kita bisa belajar dengan sangat nyaman, tidak perlu kepanasan dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam kesimpulan, Ibu mengambil kesan, yaitu itulah gambaran kelasku yang nyaman dan tentunya membuat pembelajaran berjalan dengan baik. Ibu mengambil kesimpulan dari deskripsi yang Ibu sampaikan itu bahwa itu loh gambaran kelasku yang nyaman sehingga aku bisa belajar dengan baik. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mengulas
Tapi tadi sebelumnya Ibu melihat Melati dan Tata sepertinya tidak memperhatikan Ibu ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, Tata dan Melati boleh menjelaskan ulang terkait struktur teks deskripsi yang sudah Ibu sampaikan berdasarkan tanggapan kalian. Silakan. Jadi, judul untuk menggambarkan isi teks. Identifikasi atau deskripsi umum dijelaskan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Deskripsi bagian, pada deskripsi bagian dijelaskan pengklasifikasian objek yang dideskripsikan. Pengklasifikasian dijelaskan secara lebih rinci, memberikan gambaran yang jelas. Ya, betul. Tapi teman-teman yang lain perlu memperhatikan ya, kalau semisal ada guru yang sedang mengajar. Itu adalah salah satu tindakan yang tidak baik. Apakah ada yang tidak setuju dengan pendapatnya Tata dan Melati? Ya, silakan Eva, boleh. Pertanyaan yang cukup baik. Ibu akan membantu menjawab pertanyaan dari Eva. Jadi, penjelasan awal itu memang berada di dalam identifikasi ataupun bisa kita sebut sebagai pernyataan umum. Jadi kalau semisal Eva ingin menjelaskan tentang tentang teman sebangkunya Eva, berarti kan Eva punya gambaran umum tentang temannya Eva sebelum Eva menjelaskan secara lebih rinci di dalam deskripsi bagian dan Eva menyimpulkan. Jadi dalam identifikasi ini berisi pernyataan umum atau gambaran umum yang sudah disampaikan Eva tadi. Itu mirip gambaran umum atau dengan pernyataan umum. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, bagus. Untuk menambah wawasan kalian, Ibu punya teks dan kalian perlu menganalisis teks tersebut berdasarkan struktur yang sudah Ibu jelaskan ini. Silahkan dibaca dulu. Setelah itu didiskusikan ya, mana yang termasuk identifikasi, mana yang termasuk dalam deskripsi bagian dan kesimpulan. Silahkan. Ibu sembari menilai kalian bagaimana cara kerja kalian dalam berdiskusi. Sudah ya? Ya, Ibu rasa sudah. Jadi tadi kalian sudah menganalisis. Namun Ibu ingin kalian menambah wawasan kalian lagi. Kalian boleh bertanya kepada kelompok lain. Misalnya kelompok Melati ingin bertanya kepada kelompok Eva. Itu boleh. Ibu beri waktu, tapi kalian perlu menambah ya. Jangan ngobrol yang nggak perlu. Ngerti? Ngerti, Bu. Ya, silahkan. Sudah ya? Sudah? Tata sudah? Iya, bagus. Ibu harap pengetahuan kalian bertambah ya terkait analisis tentang bagian-bagian teks deskripsi. Siapa di sini yang mau maju presentasi? Kelompok siapa? Ayo. Boleh kelompoknya Memo deh maju. Silahkan. Sekarang Memo jelaskan bagian-bagian yang termasuk ke dalam identifikasi, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan dari teks yang sudah Ibu berikan. Apakah kelompok yang lain setuju dengan pendapatnya Memo? Setuju, Bu. Ya, Ibu minta kalian menulis hal-hal apa saja yang kurang dari jawaban kalian. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran satu dengan yang lain. Kita perlu mengulas lagi ya. Silahkan Memo duduk dulu, boleh. Ya. Jadi dalam teks yang berjudul kucing itu yang termasuk dalam deskripsi dalam identifikasi itu dari paragraf pertama, yaitu namanya adalah Kenzi, dia adalah kucing kesayanganku, dia adalah kucing jantan yang saat itu aku temukan di pinggir jalan. Kenzi memiliki bulu yang halus dan berwarna coklat belang. Bulu halusnya menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ke ekornya. Dia memiliki hobi seperti manusia yang lain. Nah, itu adalah pernyataan umum dari yang dilihat oleh si pemilik kucing tersebut yang bernama Kenzi. Selanjutnya, yang menjadi deskripsi bagian
Itu dari paragraf kedua sampai paragraf kelima. Ya, Ibu tidak perlu membaca ya, karena ini panjang. Intinya, deskripsi bagian itu adalah penjelasan atau perincian dari apa yang dirasakan, dilihat, dan didengar oleh penulis. Misalnya, tadi si orang A ini menjelaskan tentang kucingnya yang bernama Kenzi. Kemudian tadi kan dijelaskan dia punya bulu yang halus, warnanya coklat. Nah, bulu yang halus dan warna coklat itu seperti apa yang dia lihat, apakah dia memegangnya atau dia hanya sekedar melihat. Terus yang menjadi kesimpulan itu adalah paragraf terakhir ya, pastinya adalah itulah gambaran tentang kucingku yang lucu yang sangat aku sayangi. Itu adalah salah satu kesan yang disampaikan oleh penulis terkait tentang kucing yang bernama Kenzi atau kucing kesayangannya itu. Mengerti semuanya ya? Mengerti. Paham ya? Paham. Bagus. Ibu rasa anak-anak ibu cukup pintar dan baik-baik ya, karena mau berdinamika dengan baik bersama dengan ibu. Ibu rasa juga kalian sudah cukup paham mana sih yang termasuk identifikasi, mana sih yang termasuk dalam deskripsi bagian dan juga kesimpulan. Ibu memberikan tugas kepada kalian sama analisis juga. Jadi kalian perlu menganalisis teks tersebut, tapi itu hanya untuk PR. Jadi di dalam LKPD nanti ibu menyediakan soal dan kalian mengerjakannya di LKPD. Minggu depan pada saat pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan kepada ibu dan kita akan ulas bersama-sama. Lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Tata, mau tanya apa? Apa sih manfaatnya kita mempelajari teks deskripsi itu? Ya, bagus. Tolong diperhatikan ya. Jadi manfaat kita belajar teks deskripsi itu apa sih sebenarnya? Jadi di dalam teks kita membuat teks deskripsi itu untuk membuat seolah-olah pembaca atau pendengar itu merasakan langsung apa yang sedang kita deskripsikan. Misalnya kita ingin mendeskripsikan tentang Candi Borobudur tadi di awal kita sudah sampaikan. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat pendengar atau pembacanya itu seolah-olah oh begini ya Candi Borobudur, oh letaknya kayaknya terletak di sini, oh pengunjungnya ini biasanya ramainya pada saat apa saja, misalnya pada saat liburan, atau biasanya Candi Borobudur digunakan untuk upacara-upacara keagamaan apa misalnya. Nah, itu bisa kita sampaikan berdasarkan struktur ini sehingga kita bisa seolah-olah membayangkan. Tapi kalian jangan terkecoh dengan teks iklan ya. Memang teks iklan itu juga mempromosikan suatu barang, tapi di dalam teks deskripsi itu mengajak kita, walaupun kita tidak bisa melihat, hanya melihat dari gambar misalnya, tapi kita bisa tahu, bisa membayangkan, oh ternyata Candi Borobudur itu bentuknya seperti ini, suasana lingkungannya seperti ini, jadi seperti itu. Ibu kira pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup. Hanya ibu ingin memberikan kesimpulan bahwa di dalam struktur teks deskripsi atau bagian teks deskripsi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan. Lalu ibu mempunyai kuis, tapi itu untuk PR saja. Jadi kalian mengerjakannya live game pada jam 7 malam. Ibu akan memasukkan itu ke dalam nilai pembelajaran kita hari ini. Gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Ibu akan mengirimkan link kuisis itu kepada ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas akan membagikannya kepada teman-teman yang lain. Dan kita akan live game jam 7 malam. Selanjutnya ibu juga meminta kepada kalian untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya masih dalam teks deskripsi. Minggu depan kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi.
Eh, Ibu ingin bertanya, apa sih yang bisa kita refleksikan dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Ya, boleh. Dinda, apa? Ya, yang kita bisa refleksikan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa dalam menulis teks deskripsi itu tidak semata-mata kita hanya sekedar menulis, tapi kita perlu konsep dasarnya. Misalnya, oh gini loh strukturnya, oh seperti ini langkah-langkah penulisannya, kaidah kebahasaannya seperti apa. Nah itu, apakah di sini ada yang ingin memberikan tanggapan, ataukah misalnya pembelajaran kita hari ini kurang menarik Bu, minggu depan kita belajarnya begini saja Bu, itu boleh disampaikan kepada Ibu, bisa menjadi bahan evaluasi untuk Ibu ke depannya, sehingga kalian bisa belajar dengan rasa senang dan tidak merasa terbebani. Begitu ya? Ya. Satu tugas lagi, kalian menuliskan di secari kertas di buku kalian masing-masing dan nanti dikumpulkan kepada Ibu. Kalian menilai bagaimana cara kerja teman kalian di dalam kelompok. Itu bisa Ibu jadikan sebagai penilaian antar teman, apakah teman kelompok kita itu bekerja secara baik atau malah males-malesan, malah kerjaannya ngobrol, gitu ya? Ya Bu. Ya, baik, silakan ditulis dulu penilaiannya untuk teman. Boleh Ibu kasih waktu 1 menit ya, tidak boleh ada yang mencontek ya. Sudah ya semua? Sudah Bu. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tadi Ibu sudah memberikan tugas, dan juga kita akan mengerjakan live game bersama-sama jam 7 malam. Itu ya teman-teman? Ya. Ya, baik. Untuk itu Ibu akan memimpin doa penutup. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan ya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.